Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan pada anak, materi yang pertama. Pada materi ini, mahasiswa harus mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi kalau tumbuh itu lebih pada anak-anak ya, anak-anak semakin besar, kemudian tidak hanya tumbuh tinggi dan berat. Jadi tumbuh itu hanya berpatokan pada tinggi dan berat anak saja gitu ya. Jadi kita bisa ukur itu melalui kalau tinggi ya sentimeter, kalau berat berarti pakainya kilogram. Itu tumbuh. Tapi kalau misalnya perkembangan itu adalah kematangan yang dia mengikuti pertumbuhan. Contohnya keterampilan, kemampuan berpikir, kemudian kemampuan bersosialisasi dengan orang lain. Keterampilan itu contohnya bagaimana anak dengan usia tertentu dia belajar untuk memegang gelas misalnya ya, atau belajar untuk menulis, kemudian belajar berjalan, melompat, berlari, itu adalah perkembangan. Dan juga untuk mempercayai atau memiliki kepercayaan diri itu juga perkembangan masuknya. Jadi di selama beberapa bahan ke depan itu kita akan banyak belajar tentang tumbuh dan kembang. Nah, ini prinsip-prinsip tumbuh dan kembangnya. Jadi tumbuh dan kembang itu adalah proses yang berkelanjutan mulai dari konsepsi sampai meninggal. Konsepsi itu adalah pembuahan di dalam rahim sampai orang itu nanti meninggal. Jadi tumbuh kembang itu selalu terjadi sampai kita lansia. Tumbuh dan kembang berjalan dalam lintasan yang sudah ditentukan. Jadi misalnya anak berapa tahun usia itu berat badannya harus berapa, kemudian tinggi badannya harus berapa, kemudian indeks massa tubuhnya harusnya berapa, itu sudah ada ketentuannya. Sehingga kalau misalnya anak itu dalam kondisi kok berat badannya tidak sesuai dengan usianya, maka dia mengalami gangguan pertumbuhan. Sama dengan perkembangan juga. Contoh, berapa bulan sih sebenarnya seorang anak itu harus bisa mengucapkan mama, papa gitu ya? Atau berapa tahun seorang anak itu seharusnya sudah bisa dia berlari, melompat, atau dia seharusnya sudah bisa memakai bajunya sendiri gitu. Tapi pada saat itu dia tidak mampu, berarti ada gangguan perkembangannya. Lalu, setiap anak melalui tahap-tahap yang telah diprediksi dengan kecepatan yang berbeda. Tahapan-tahapannya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu sudah bisa diprediksi. Ya, misalnya, anak usia 4-5 tahun itu harusnya sudah bisa memakai bajunya sendiri, sudah bisa menggosok giginya sendiri, gitu ya. Tetapi, kadang-kadang, kecepatan anak-anak yang satu, anak yang A dengan anak yang B itu punya kecepatan yang berbeda. Ada anak yang dia cepat belajarnya, ada anak yang dia agak lambat belajarnya, tetapi dalam usia itu dia sudah menunjukkan kemampuan untuk itu. Kemudian, semua sistem tubuh tidak berkembang dalam kecepatan yang sama. Sistem tubuh ya, contoh sistem tubuh ya kita sudah mengenal ada berbagai sistem tubuh, misalnya pencernaan, kemudian perkemihan, sirkulasi,
itu tidak berkembang dalam kecepatan yang sama setiap anaknya. Nah, tergantung pada banyak faktor, contohnya dari faktor genetika, kemudian dari faktor eksternal itu contohnya gizi, terus faktor sosial, yaitu mempengaruhi. Kemudian perkembangan adalah sefalokaudal. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, sefalokaudal itu terdiri dari dua kata, ada sefalo dan ada kaudal. Sefalo itu artinya kepala, kaudal itu artinya ekor atau buntut. Jadi kita semua tuh sebenarnya punya tulang ekor ya. Jadi perkembangan itu yang paling pertama dia berkembang itu kepala dibanding tulang ekor manusia. Jadi seorang bayi, contohnya bayi itu kepalanya lebih besar kan dibanding bagian tubuh yang lainnya. Kemudian kepala juga cenderung bayi itu lebih banyak bergerak, melihat ke kanan, kepalanya ditolehkan ke kanan, ditolehkan ke kiri gitu. Sedangkan bagian tubuh yang lain, bagian panggul, di mana ada tulang ekor, dia belum bisa bergerak, dia masih pasif. Tapi lama-lama dia mulai belajar untuk misalnya untuk mencoba untuk bangun gitu ya. Bayi itu mencoba untuk bangun, kemudian mencoba untuk miring ke kanan, miring ke kiri. Itu adalah kekuatan dari tulang ekornya. Jadi yang dimaksud di sini adalah sefalo itu bagian kepala lebih cepat berkembang dibanding kaudal ya. Jadi kita harus memberikan stimulus juga sesuai dengan kemampuan bayi sefalokaudal dari kepala dulu. Jadi jangan coba-coba bayi baru lahir kita belajar, ajari dia untuk duduk, ajari dia untuk miring kanan, miring kiri, karena memang belum berkembang gitu ya. Kemudian proses berkembang sesuai arah proximo-distal. Proximo itu dari pangkal, distal itu ke ujung. Pangkal itu jadi pangkal bahu misalnya ya. Kalau lengan tuh kan pangkalnya bahu, jadi proksimanya bahu. Kemudian distalnya telapak tangan atau jari-jari. Jadi anak itu berkembang bagian bahunya dulu, dia banyak menggerakkan tangan gitu ya, dari bahunya tuh dia bergerak. Coba kalau kita perhatikan bayi baru lahir yang aktif itu bergerak, tapi untuk telapak tangannya itu masih menggenggam terus gitu, dia belum bisa membuka atau belum bisa memegang benda, mengangkat benda, memasukkan benda ke dalam mulut, itu belum bisa gitu. Yang bisa dia lakukan adalah mungkin memasukkan ibu jarinya atau tangannya ke dalam mulut untuk dijilat-jilat, tapi bukan untuk memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Jadi dia memegang benda kemudian memasukkan benda itu ke dalam mulut, dia belum bisa. Itu disebut dengan proximodistal. Nanti lama-lama juga bisa ya, sesuai dengan perkembangan usianya. Dia lama-lama tidak hanya menggerakkan tangannya, tapi dia juga belajar untuk memegang botol, misalnya memegang botol susu. Tapi dia belum bisa memasukkan botol susu itu ke mulutnya. Jadi masih dibantu oleh orang tuanya. Lama-lama dia bisa memegang botol susu, kemudian memasukkannya ke dalam mulut, tapi masih berantakan, susunya masih kemana-mana gitu. Tapi lama-lama dia bisa memegang botol susu, kemudian memasukkannya ke dalam mulut, itu tanpa tumpah-tumpah, jadi bisa langsung masuk ke mulutnya. Nah, itu perkembangannya sesuai dengan usia. Terus perkembangan juga ini terjadi dari keterampilan motorik kasar ke motorik halus. Dari yang sederhana menuju ke rumit. Nah, contoh sederhana ya berjalan ya. Berlari, kemudian sesudah berlari si anak itu mampu misalnya lompat dengan satu kaki gitu. Kemudian sama dengan contohnya lagi, kasar ke halus tuh menggambar. Menggambar tuh anak biasanya pada saat pertama tuh gambarnya besar-besar gitu. Kemudian tidak berbentuk, tidak beraturan. Tapi lama-lama si anak itu mulai belajar bagaimana menggambar gunung,
bagaimana menggambar jalan misalnya, itu juga masih berantakan. Lama-lama anak itu bisa menggambar orang dengan ada rambutnya, dengan ada matanya, ada mulutnya, ada hidungnya. Lama-lama gambarnya semakin bagus gitu ya. Nah, lalu refleks-refleks neonatal harus hilang sebelum proses perkembangan dimulai. Nanti kita belajar apa saja sih refleks-refleks neonatal. Contohnya adalah refleks menggenggam ya. Baik kan kalau kita kasih tangan kita, dia refleks menggenggam. Itu harus hilang dulu. Kemudian refleks sucking. Sucking tuh refleks menyedot ya, kalau minum susu atau nete itu kan ada tuh kalau bayi. Nah itu harus hilang dulu. Kemudian routing tuh kalau kita simpan tangan kita di sekitar mulutnya bayi, dia akan mengikuti arah tangan kita, itu routing ya. Dan masih banyak lagi untuk refleks-refleksnya natal. Lalu keterampilan dan perilaku dapat dipelajari dengan sangat baik melalui praktik. Nah, inilah peran kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa menstimulasi anak-anak supaya anak kita itu aktif. Jadi kalau misalnya dia tidak aktif, cenderung misalnya tertarik pada handphone, gadget gitu ya. Jadi tidak ada pergerakan, badannya tidak terlalu banyak bergerak, itu juga akan berpengaruh pada keterampilan dan perilaku. Ya, ini definisi pertumbuhan. Tadi kita sudah dimulai dari di awal udah saya jelaskan. Jadi kalau pertumbuhan itu lebih pada peningkatan ukuran fisik ya, atau kuantitatif. Jadi ini yang harus kalian pahami nanti keluar di ujian. Jadi kuantitatif itu bisa dihitung atau bisa diukur menggunakan angka. Ada yaitu adalah perubahan fisik kayak ukuran, tinggi badan, berat badan, perkembangan seksual, otot, dan lain-lainnya. Dimulai saat konsepsi diukur dengan kilogram atau sentimeter, dipengaruhi oleh aspek genetik dan lingkungan ya. Kalau perkembangan dia itu sifatnya kualitatif karena dia mengidentifikasi peningkatan keterampilan atau kemampuan fungsi. Dapat diukur juga ya, dapat dilihat dengan cara mengobservasi kemampuan anak untuk melakukan tugas tertentu. Contoh bagaimana mereka mengambil objek-objek yang kecil seperti kismis, kemudian mencatat pernyataan orang tua mengenai kemajuan kemampuan anak, atau dengan menggunakan tes standar seperti Denver. Jadi kalau perkembangan itu kita pakainya DDST, Denver Development Screening Test, atau KPSP ya. KPSP itu kuesioner P, pra-screening P, perkembangan. Maturasi merupakan sinonim dari perkembangan. Jadi kalau misalnya kita biasanya bilang kalau di istilah kesehatan atau medis itu si anak ini belum matur gitu ya. Jadi dia itu masih perkembangannya belum baik, belum cukup, belum maksimal, atau belum sesuai. Nah, ini pola tumbuh kembang, silahkan dibaca. Ini sebenarnya proses-proses apa sih yang pertama kali dia berkembang gitu ya. Misalnya nih, jaringan tubuh tertentu akan matang lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Jaringan syaraf tumbuh sangat cepat pada 2 tahun pertama, sehingga otak akan menjadi matang pada usia kedua sampai ke-5 tahun. Jadi itulah saat-saat kita harus menstimulasi anak, bukan untuk memperbanyak memberikan hukuman kepada anak, tapi kita ajari dia disiplin, karena ada beberapa tindakan orang tua yang itu akan
mengganggu pertumbuhan syarafnya dia. Sedangkan menurut teori ini usia 2-5 tahun itu adalah usia yang paling cepat pertumbuhannya. Gitu ya. Nah, ini dibaca saja. Nah, oke, ini dibaca. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Genetik orang tua ya, gender itu yang mempengaruhi, biasanya dari ayah, kesehatan kedua orang tuanya. Kalau dia sering sakit, ibu atau bapak sering sakit, pasti akan berpengaruh pada anak dan intelijensianya ya. Kemudian temperamen tuh sifat dari anaknya, temperamen anak, lingkungan di mana dia berada, kemudian nutrisinya. Oke, selesai untuk bagian yang pertama. Silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan.